Sekarang lihat rumusnya. Qad aflaha man zakkaha. Qad, saya berikan gramatikal bahasa Arab dulu. Qad harfut tahqiqin wa taukidin. Huruf tahqiq yang menjamin sesuatu, taukid yang menegaskan satu hukum. Cara menerjemahkannya, qad aflaha, aku jamin, kata Allah, dan aku tegaskan. Orang yang mampu menata zakat, menata nafasnya dengan baik, maka hidupnya akan cenderung sukses dan bahagia, apapun pekerjaannya. Baik, kalau Anda buka terjemahan, zakat itu diterjemahkan dengan menyucikannya. Qad aflaha man zakkaha. Ini kuncinya. Jadi kalau kita ingin menata kalbu, menata nafas, maka caranya dengan zakat. Zakat menyuci. Saya tanya ke akhwat ya, teman-teman. Kalau menyuci itu membuang bajunya atau kotorannya? Oke. Saya tanya ke teman-temannya ikhwan yang pria. Sekali lagi saya pastikan, menyuci itu membuang bendanya atau menghilangkan kotorannya? Kotorannya. Baik, sekarang saya tanya pada semuanya, kalau tidak kotor mungkin nggak dicuci? Huh? Halo? Kalau tidak kotor mungkin nggak dicuci? Baik, baik. Sekali lagi, yang ketiga, yang terakhir. Jadi adanya kotor itu untuk menunjukkan yang bersih atau untuk mengotori pakaiannya? Ayo, bingung sekalian, nggak apa-apa. Manfaat kotor itu, kotor untuk menunjukkan yang bersih atau untuk mengotori pakaiannya? Bukan, yang mengotori itu andanya, gitu kan? Kotor itu diciptakan untuk mendapatkan bersihnya. Sebab kalau nggak ada kotor, nggak akan ketahuan bersihnya. Anda nggak mungkin nyuci kalau nggak ada kotoran, nggak ada kerjaan. Tapi supaya ketahuan itu bersih, ditampakkan yang kotornya. Kan harus ada pembanding. Dari mana taunya orang itu baik? Kalau ada yang buruknya, bisa dibandingkan. Tahu dari mana dia jujur? Kalau ada bohongnya. Tahu dari mana bersih? Kalau ada kotornya. Maksud saya, kotoran itu diciptakan bukan ingin mengotori pakaiannya, tapi ingin menghasilkan kebersihan di balik kotoran itu. Karena itu menyuci, itu membersihkan kotoran, bukan membuang bendanya. Tarik logika itu ke sini. Qad aflaha man zakkaha. Allah menciptakan sifat fujur bukan ingin menjadikan manusia itu terjebak dalam keburukan. Jadi jangan bertanya begini, kenapa Allah ciptakan sifat dusta? Kan saya nggak akan berdusta kalau begitu. Kenapa Allah ciptakan sifat sombong? Kan saya nggak akan sombong kalau begitu. Bukan, kata Allah, pada asalnya diciptakannya fujur dengan semua sifat ini adalah untuk menjadi katalis dalam bahasa kimia itu, supaya baiknya keluar. Sebab kalau nggak ada ini nggak akan muncul. Contoh, bisa nggak ada sabar kalau nggak ada marah? Antum pulang ke rumah, ketemu istri, tiba-tiba nyampe rumah, istri bilang, "Pak, sabar ya Pak, sabar," gitu. Padahal nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada apa-apa. Kira-kira respon antum gimana? Sayang, kamu sehat? Nggak mungkin kan? Ada amarah, pim. Mau marah nih, sabar aja, sabar, nggak usah dibalas. Nah, kapan ada sabar kalau ada pemicunya? Kapan ditemukan jujur? Ketika ada dusta. Jadi dusta itu diciptakan bukan ingin menjadikan Anda sebagai pendusta, tapi sebagai katalis supaya jujurnya muncul. Sabar diciptakan dan marah diciptakan untuk supaya yang baiknya muncul. Sebab kalau nggak ada marah, sabarnya nggak akan naik. Paham nggak sampai di sini? Nah, cara kita mengolah dibalik kata Quran, qad aflaha man zakkaha. Kalau satu waktu terjadi muncul dorongan yang mendorong dari sini, fujur ke nafas. Cara kerjanya begini supaya lebih paham. Gak apa-apa, saya menghapus saja. Bismillah. Jam 3 saya dari Bandung, ya Allah. Aku sudah hari Kamis. Saya nerangkan sendiri. Kehormatan bagi saya Presiden Musyawarah. Enggak usah ini aja, supaya nggak ada beban. Jazakallah. Nggak apa, ini aja. Kasih banyak, jazakallah khair. Semoga dapat tambahan rahmat. Amin. Cukup? Ya, dipegang aja nanti kalau ada keperluan lagi.
Gini teman-teman, saya mulai dari sini dulu. Ini agak mahal, tapi butuh fokus. Ini nafas. Nafas itu inti jiwa nih di sini. Kelihatan ya? Intinya di sini. Di dalam inti ini ada lagi turunan tadi. Saya kebawahkan dulu, di takwa, semua sifat baik. Yang ini fujur. Ini lawannya. Nafas itu adanya di dalam kolbu. Kolbu begini. Yang sering terjemahkan dengan hati. Adanya di sini, kolbu. Kolbu adanya di sodrun. Nih, ini. Masih ingat teman-teman kalau sholat kan, Allahu Akbar, tangannya di sini kan? Ini posisi tangan ini sodrun. Di dalam sodrun ada kolbu. Nih, ini ada sodrun. Semua apa yang kita lakukan sumbernya dari sini. Misal kita mau bicara nih, kalau yang keluar baik itu ini yang perintahkan dari sini ke sini, ke kolbu, keluar, ditembuskan langsung ke akal kita, keluarkan sepersekian detik. Kalau yang keluar yang buruk sumbernya dari sini. Jelas? Nah, saya ingin katakan dulu sebentar, setan sudah meminta kepada Allah sejak Adam diturunkan supaya diberi kewenangan untuk menggoda yang ini. Itu nanti ada di surah An-Nisa di ayat yang ke-118. Dari ayat 116 sampai 118. La'anahullah wa qala la'attakhidanna min 'ibadika nasiban mafruḍa. Ketika dia dilaknat oleh Allah, dia berkata, "Ya Allah, izinkan aku menggoda satu bagian dari manusia." Maksudnya yang ini. Di sini sumber keburukan nih. Dalam bahasa Arab, buruk itu disebut dengan su namanya. Su, gini. Pelan-pelan. Nah, setan menggoda, memprovokasi dengan halus itu, bahasa Arabnya waswas. Waswasa yuwaswisu. Halus sekali. Dia masuk lewat sini, sodrun. Jamaknya sudur. Jamak dari sodrun, sudur, karena manusianya banyak. Di Quran surah ke-114, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia menggoda ke sini, ke kolbu, ke sini. Alih-alih bicara yang baik, dia katakan keluarkan yang kasar. Tak sadar keluar. Begitu keluar bentuknya dalam bentuk perbuatan, maka keluar namanya su, kata-kata yang kotor, kata-kata su. Karena ini melewati nafas, nih, kan dari nafas nih. Tidak dilihat fujurnya, yang dilihat nafasnya. Oh, ternyata nafasnya itu memerintahkan kepada su. Nafas ketemu su, disebutlah nafsu. Oh, ya, ini asalnya nafsu. Ini asal kalimat nafsu. Dari mana ini ditemukan? Quran surah ke-12 ayat 53. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Quran surah 12 Yusuf ayat 53.